Jadi kalau ada orang mengatakan yang paling tinggi jabatan adalah gubernur, yang paling tinggi jabatan adalah bupati, salah. Karena bupati dan gubernur takut kepada istri. Maka yang paling tinggi jabatan adalah kalian bukan perempuan biasa. Kalian adalah perempuan yang luar biasa. Jaga kehormatan kalian anak-anak. Ibu-ibu yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang benteng ahlus sunnah wal jamaah. Ke kanan ibu-ibu, ke kiri bapak-bapak, ke depan campur ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak. Naik ke atas. Masya Allah, paling atas santri-santri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman, orang berilmu paling tinggi. Siapa yang enggak percaya, lihat tidak. Ini semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 24 hours, 24 jam dia akan terjaga, terpelihara. Lihatlah anak-anakku yang perempuan, jilbabnya panjang. Ada satu yang nggak berjilbab, oh mohon maaf kameranya. Jilbabnya panjang. Bahkan ada sebagian anak-anakku yang wajahnya tidak ingin terlihat, yang terlihat hanya matanya saja. Kenapa? Dia sedang menjaga yang tidak mahram. Kalau ada perempuan yang pakai cadar, dia bukan sok cantik. Kalau ada perempuan yang menutup kepalanya, dia bukan orang yang tidak open minded, berpikiran terbuka. Kalau ada yang memakai hijab, mereka bukan orang gurun. Karena aslinya orang gurun zaman jahiliyah tidak pakai baju. Jadi kalau ada orang menuduh orang pakai hijab orang gurun, ini adalah orang bodoh yang tidak membaca sejarah. Betul. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang mengejek hijab, mengejek cadar, maka mereka sudah mengejek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengejek Nabi, berarti dikhawatirkan murtad. Karena di antara yang merusak keimanan dua sendi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nanti kalau anak saya pesantren paling-paling jadi kiai, anak saya nanti kalau pesantren paling-paling jadi ustaz. Saya nggak mau anak saya jadi ustaz nanti kurus kayak Ustaz Somad. Saya duduk di samping Pak Polisi. Apa kata Pak Polisi? Ustaz Somad, saya alumni pesantren Bata-Bata. Betul ada pesantren Bata-Bata. Alumni pesantren bisa jadi polisi. Kira-kira mana yang lebih efektif berdakwah? Ustaz apa polisi? Bingung adik-adik. Mau jawab ustaz nanti ditangkap polisi, mau jawab polisi nanti ustaznya merajuk. Oke, kita kasih contoh. Ustaz Somad pulang ceramah jam 12 malam, ketemu sama orang mabuk. Somad, kau mau masuk surga? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang masih tisu guru kita masuk surga dengan tisu-tisunya. Syukran ya, jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Ustaz Somad pulang jam 12 malam, ketemu sama orang mabuk, sakau, pakai narkoba. Dia ngejek, Somad. Lalu Ustaz Somad ceramah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Dia bukan takut, dia ketawa. Bayangkan kalau yang jam 12 malam itu adalah polisi yang alumni pesantren Bata-Bata. Ketemu sama orang mabuk ngejek, pesantren, ikut mabuk bersama tuh. Pak polisi nggak marah, cukup dia cabut pistolnya. Apa ngomongnya? Langsung mabuknya hilang.
Kira-kira efektif mana? Ceramah pakai ceramah, tausiah pakai khutbah, pakai tabligh akbar, atau pakai kekuasaan? Pakai kekuasaan. Alumni pesantren bisa jadi bupati? Bisa. Alumni pesantren bisa jadi gubernur? Bisa. Paling tidak jadi istri bupati. Jadi kalau ada orang mengatakan yang paling tinggi jabatan adalah gubernur, yang paling tinggi jabatan adalah bupati, salah. Karena bupati dan gubernur takut kepada istri. Maka yang paling tinggi jabatan adalah kalian. Bukan perempuan biasa, kalian adalah perempuan yang luar biasa. Jaga kehormatan kalian anak-anak. Ibu-ibu yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya pesantren, anak kamu di pesantren? Enggak. Kenapa enggak di pesantren? Masih TK. Anakmu di pesantren? Enggak. Kenapa enggak di pesantren? Anakku mau hidup bebas. Rambut diciptakan Allah. Untuk apa kalau tidak dilihat manusia? Semakin terbuka, semakin modern. Kalau prinsipnya semakin terbuka, semakin modern, maka yang paling modern adalah bukan kata saya. Jamaah yang dimuliakan Allah, adik-adik saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan yang saya sampaikan ini, semakin semangatlah hendaknya kita memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Dulu ketika terjadi pergolakan Partai Komunis Indonesia PKI, siapa yang paling banyak diserang? Pesantren. Siapa yang paling banyak dibunuh? Kiai. Kenapa? Karena mereka tahu yang bisa melawan aliran-aliran yang kafir, yang menjauhkan dari agama Allah, hanyalah benteng terakhirnya adalah pondok pesantren. Alhamdulillah, saya sekarang sedang berada di pondok pesantren. Inilah benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ke kanan ibu-ibu, ke kiri bapak-bapak, ke depan campur ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak. Naik ke atas, Masya Allah, paling atas santri-santri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman, orang berilmu paling tinggi. Siapa yang enggak percaya, lihatlah. Tidak. Tabarakallah. Ini semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itulah nyanyian mereka ketika mereka nanti hamil 5 bulan. Allahumma sholli ala sayyidina. Anaknya di dalam tenang, suaminya yang lagi kerja tenang, suasana di rumah tenang. Kenapa tenang? Karena turun barokah dari sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang ibu-ibu hamil nyanyiannya. Datang suaminya dari belakang. Tidak ada jalan lain kecuali memasukkan anak ke pesantren. Anak saya tidak mau masuk pesantren, Pak Ustaz. Kenapa? Karena kalau masuk pesantren itu nanti nakal. Anaknya sebelum masuk pesantren udah nakal duluan.
fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Cuman 5 guys. Pesantren nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantiq, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, mustalah hadis, rijalul hadis, ikhtilaful hadis, tafsir, arud qawafi, tajwid. Jadi kalau ada orang meremehkan ke pesantren, ente di sekolah gimana? Pesantren? Ente pelajarannya berapa? Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Kami nanti kusebutkan kau pingsan. Jadi cari anakmu yang paling cerdas, IQ-nya paling tinggi, paling smart, paling pintar, masukkan ke pesantren, maka dia akan menjadi Imam Al-Bukhari, dia akan menjadi Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, dia akan menjadi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia akan menjadi Imam An-Nawawi. Bukan anak yang bandel, nakal, nanti dia tersinggung, dimasukkan ke pesantren, lari, akhirnya dikatakan pesantren itu bodoh. Sebelum anak mau masuk udah bodoh duluan, begitu melihat pelajarannya makin bodoh. Enggak, insya Allah, karena didoakan bibarokati kiai dan soleh-soleh, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, fikihnya Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, akhlaknya Imam Junaid Al-Baghdadi, tarekatnya tarekat Mu'tabarah Jatman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah yang menyelamatkan bangsa kita, insya Allah. Sudah kusampaikan ya Allah di pondok pesantren Mau'izul Amin Al-Islam. Tidak ada lagi alasan orang untuk menolak, tidak mau memasukkan anak ke pesantren. Bapak ibu mau anaknya kaya, S1, S2 dan S3, rumahnya besar, mobilnya mewah, tapi sakau, mabuk, LGBT, murtad, na'udzubillah. Kita ingin anak-anak kita ini selamat dunia akhirat. Rabbana hablana minas sholihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itulah harapan kita semuanya. Maka insya Allah anak-anak kita ini semua yang hadir ini anak-anaknya soleh dan solihah. Tapi saya belum punya anak Pak Ustaz. Umurmu sudah berapa? 50 tahun. Kenapa kau belum punya anak? Belum nikah. Mudah-mudahan didekatkan jodoh. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu. Amin. Kalau jodoh kami masih di langit, turunkan ya Allah. Pas jodohnya turun, dia mati. Allahumma in kana fil ardi fa'afrizhu. Kalau jodoh kami masih tertanam di tanah, naikkan ke atas ya Allah. Pas jodohnya naik ke atas, dia pingsan. Berarti belum berjodoh. Kalau jodoh takkan kemana. So sweet. Ini ada beberapa pertanyaan. Ustaz, bagaimana pengertian hadis ahsadun nas lil alim ahluhu wa jiranuhu? Orang yang paling dengki terhadap orang berilmu adalah keluarganya dan jirannya. Siapakah orang yang paling berilmu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah keluarganya yang membencinya? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Siapakah tetangganya yang membencinya? Hammazin masya'in binamim. Mereka yang selalu adu domba, namimah. Jadi memang sudah karakter orang berilmu akan dibenci sebagian keluarga, tidak semuanya akan dibenci oleh sebagian tetangga, sahabat, kawan. Kalau engkau belum dibenci oleh sebagian keluarga, belum dimusuhi oleh teman, maka sesungguhnya buahnya belum matang. Biasanya buah durian, buah mangga itu dilempar orang ketika sudah matang atau masih putih.
Ketika dia sudah agak menguning, sudah bau harum semerbak, itu baru dilempar orang. Jadi nanti kalau adik-adik sudah ada yang lempar, itu berarti sudah mau tamat pondok, sudah hafal Quran, sudah khatam kitab kuning, maka insya Allah kita kuat menghadapinya karena selevel Nabi Muhammad SAW.